Tidak ada anak yang sama di dunia ini. Meskipun kembar identik, pasti mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak penjelasan berikut. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar siswa agar kita mudah dalam pendampingan. Dari kegiatan diagnostik tersebut, dapat saya simpulkan bahwasanya ada 4 siswa yang berdominan visual, 3 siswa yang lebih dominan kepada auditori, dan 4 siswa yang lebih dominan kepada kinestetik. Kegiatan pembelajaran di kelas 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi subtema yaitu tentang iklan. Dalam pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan dimulai adanya memberikan salam, menyapa murid, menanyakan kabar siswa, setelah itu berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran siswa, memberikan pertanyaan pemantik, dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran, serta sistem penilaian yang akan dilakukan, serta terakhir adalah berupa kesepakatan kelas. Bahasa Indonesia, kita nanti akan belajar terkait iklan ya. Baiklah Kak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Adla. Silakan. Siap Kak. Berdoa mulai. Hari ini kita akan latihan meditasi. Dengarkan musik yang ada di kelas kalian ya. Resapi lagu yang kalian dengarkan. Pejamkan mata kalian. Dengarkan. Bayangkan sesuatu yang indah
yang kalian alami. Suara lagu yang kalian dengar, resapi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara pelan-pelan, keluarkan lewat hidung kalian. Sekali lagi, tarik nafas kalian dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Angkat tangan kalian, turunkan pelan-pelan. Angkat tangan kalian kembali dan tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan nafas pelan-pelan sambil turunkan tangannya. Bayangkan tadi kalian berangkat ke sekolah. Di jalan kalian mengamati lingkungan. Kalian mengamati apa yang kalian lihat di sekelilingnya. Ketika kalian diboncengkan ayah atau bunda, nikmati kebersamaan dengan beliau. Tarik nafas sembari angkat tangan kalian kembali. Hembuskan nafas dengan pelan-pelan. Buka mata sembari menikmati hembusan nafas yang kalian keluarkan. Terima kasih. Sebelum pembelajaran silakan disiapkan dulu bukunya, alat-alat tulisnya bisa disiapkan dulu. Sebelum kalian coba ditutup bukunya dulu, Miss jelaskan dulu hari ini. Miss Nur akan menjelaskan terkait materi yang kemarin kalian sudah menerima materi tentang apa? Kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi sebuah cerita. Hari ini kita akan belajar tentang iklan. Sebelumnya, Miss Nur mau tanya nih, adakah yang di sini pernah tadi lihat televisi? Saya iya. Pernah lihat iklan? Ya, ya selalu. Iklan apa? Banyak iklan dari situ. Terus waktu kalian tadi berangkat berjalan sama orang tua di pinggir jalan itu ada nggak? Ada iklan. Ada. Ada ya? Jadi kalian paling tidak sudah tahu ya apa itu. Sebelumnya hari ini tujuan kita akan belajar apa itu sebenarnya iklan, kemudian jenis-jenis iklan itu apa aja ya. Dan yang ketiga tujuan dari iklan dan fungsi iklan. Dan nanti kita juga akan praktek membuat sebuah iklan. Seperti itu ya. Nah, bisa lanjutkan. Yang pertama adalah tentang pengertian dari iklan. Apa itu iklan? Iklan itu adalah sebuah pesan di mana disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk tertentu kepada audiens. Bisa sebuah produk, bisa sebuah pelayanan, bisa juga sebuah ajakan. Nah, di sini. Nah, iklan itu merupakan salah satu instrumen di mana
adalah sebuah iklan. Kenapa Miss? Kok di televisi tuh banyak ya iklannya? Karena apa? Dia itu ingin menyampaikan ke audiens, yaitu menyampaikan kepada penonton supaya dia mau mengonsumsi produk yang dia iklan. Di pinggir jalan itu pun juga seperti itu, biar apa? Memperkenalkan produknya seperti itu. Next, kemudian jenis-jenis iklan itu banyak sekali jenisnya. Ada yang jenis iklan itu komersial, yaitu nantinya bisa dijual hasil untuk mendapatkan hasil supaya orang itu bisa tertarik dari produk yang dia miliki, orang itu bisa membeli. Adalah dari komersial ini dipasang untuk meningkatkan penjualan supaya penjualan itu lebih meningkat. Kenapa misalnya kamu buka HP pun banyak iklannya juga kan ya? Kemudian lihat televisi mesti setiap kalian menonton televisi pasti juga ada iklannya. Nah itu supaya apa? Untuk meningkatkan penjualan. Kemudian, nah iklan komersial ini berkaitan erat dengan biasanya ada orang yang bisnis, ya, hubungannya dengan bisnis sebuah produk, kemudian dari sebuah perusahaan, supaya menghasilkan income yang lebih banyak. Nah kemudian yang kedua adalah jenis iklan yang komersial, non komersial. Di sini iklan ini tidak untuk dijualbelikan. Nah, jenis ini biasanya berisi informasi ataupun berupa himbauan tertentu, misalnya say no to drugs. Nah, biasanya jenis iklan ini digunakan sebagai bahan iklan untuk edukasi bagi masyarakat. Adapun pihak-pihak yang sering membuat iklan ini biasanya adalah lembaga pemerintah, kemudian kayak dinas kesehatan, kemudian organisasi kemasyarakatan seperti itu. Nah, di sini Miss memberikan ada salah satu contoh di mana ini adalah salah satu contoh iklan non komersial karena ini adalah berupa himbauan tentang apa di sini? Tentang apa itu bullying. Bagaimana kita supaya tidak melakukan bullying. Ini adalah sebuah himbauan. Kemudian, nah jenis iklan yang lain berdasarkan isinya itu ada iklan penawaran. Nah, iklan penawaran itu dengan tujuan untuk apa? Supaya memberikan informasi mengenai sebuah penawaran suatu produk tertentu untuk ditawarkan kayak tadi di televisi ya, untuk produk-produk tertentu. Di situ ada banyak ya jenis-jenis iklan supaya apa? Audiens orang yang melihat itu tertarik, bisa membeli produknya. Itu untuk penawaran. Kemudian ada iklan pengumuman, misalnya berisi informasi himbauan, ajakan ataupun sejenisnya. Nah, contoh dari iklan ini misalnya iklan pengumuman tentang terkait kegiatan, misalnya lomba. Nah ya, kamu lihat pengumuman lomba. Nah, di situ siapa penyelenggaranya, hari apa, tanggal berapa, kemudian tempatnya di mana, seperti itu ya. Nah, itu adalah berupa iklan pengumuman. Kemudian iklan permintaan. Nah, di sini iklan permintaan itu umumnya bersifat pribadi dan disampaikan kepada orang-orang tertentu. Nah, contohnya di sini adalah ada iklan lowongan pekerjaan misalnya. Ya, dibutuhkan pelatih renang dengan usia sekian. Nah, itu biasanya ada ya, biasanya ada tulisan lowongan pekerjaan. Nah, itu adalah sebuah iklan permintaan. Kemudian iklan layanan masyarakat, yaitu tujuannya untuk mengedukasi, untuk mendorong masyarakat itu untuk melaksanakan apa yang dia himbaukan supaya terjadi perubahan. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah iklan apa ini? Iya, terkait contoh iklan layanan masyarakat. Himbauan, kemudian nanti ada beberapa contoh yang bisa sampaikan. Oke, kemudian
media cetak biasanya itu terdapat di dalam koran. Nah, di koran itu di ujung itu biasanya ada ada iklannya. Biasanya di ujung halaman itu ya. Nah, pernah lihat koran? Tadi maaf ya, besok lupa mau tak bawa. Oke. Nah, kemudian selain itu media cetak itu bisa juga dengan adanya tabloid, bisa juga berupa majalah. Nah, kayak di sini nih. Ini adalah salah satu contohnya yang ada di sini. Nah, di situ ada sebuah iklannya di sini. Itu adalah untuk memberikan contoh dalam pelajaran ya. Kemudian bisa juga iklan media elektronik. Kalau media elektronik itu bisa berupa radio, bisa berupa televisi, bisa juga berupa jangan di internet. Misalnya kamu buka Google ya, keluar iklannya, atau kamu membuka YouTube. Nah, itu pasti ada iklannya, selingan iklan kan ya. Itu adalah bagian dari iklan media elektronik. Di sini bisa dipahami? Bisa ya, bisa membedakannya ya. Kalau media cetak berarti menggunakan baik berupa apa aja tadi? Koran, majalah, bisa juga berupa tabloid gitu ya. Nah, ini beberapa contoh media cetak. Nah, kemudian ada media elektronik, media interaktif itu seperti tadi yang internet ya. Kemudian alternatifnya bisa berupa video, bisa juga berupa rambu-rambu lalu lintas. Kamu bisa pernah mendengar nggak? Berhenti di jalan perempatan Soko ya, biasanya ada suara di saat kalian berhenti. Para pengendara motor, sepeda motor dan mobil berhenti. Ada mendengarkan seperti itu? Kalau tidak, perempatan di dekat lampu Nala Nggak ada suara kayak gitu lagi. dulu ada ya? Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan dalam media alternatif. Oke. Kemudian selanjutnya fungsi dari iklan. Sebenarnya iklan itu fungsinya untuk apa sih? Kenapa sih kok adanya iklan itu? Untuk memberikan informasi atau tersebut kepada konsumen, kepada audien. Kemudian persuasif itu mengajak supaya audien itu membeli produk yang kita tawarkan. Selain itu, menjaga memori ingatan konsumen pada produk tertentu. Kamu kalau misalnya lihat iklan di televisi pasti ingat. Misalnya ada iklan mie ya, mie goreng, lezat. Ya, lezat. Pasti kamu akan mempraktekkan itu kan ya, dan ingat, iya mie ini loh, waktu di iklan itu kok bisa seperti itu ya. Nah, ya, jadi di situ bisa mengingatkan. Kemudian menjadi sarana bantuan daripada upaya lain perusahaan, bisa untuk apa? Sarana untuk mengamalkannya. Next, kemudian selain itu juga ada tujuan dari iklan. Tujuannya adalah iklan itu untuk memberikan informasi terkait tentang barang dan jasa. Kemudian selain itu adalah untuk menarik khalayak ramai supaya membeli produk iklan. Selain itu adalah juga memberitahu kepada khalayak tentang barang atau jasa dan menyarankan seseorang untuk menggunakan produk. Kalau misalnya di pelayanan, supaya orang itu apa yang kita katakan, kita harus berhati-hati, no bullying, kita tidak boleh melakukan bullying. Supaya apa? Di situ untuk memberikan edukasi kepada kita. Kemudian di dalam iklan itu juga ada ciri-cirinya.
nanti kalian diajak Miss Nur untuk membuat sebuah iklan ya. Bagaimana iklan itu yang baik? Yang pertama bahwasanya informatif. Informatif itu seperti apa? Adanya informasi yang bisa kita dapatkan dari iklan itu. Bisa berupa nanti gambarnya, bisa berupa nanti tulisan yang tertera di situ. Kemudian adalah komunikatif. Jadi orang itu membaca paham apa isi dari iklan itu. Selain itu juga bahasanya itu singkat, padat dan jelas. Jadi tidak terlalu panjang. Sekiranya orang baca paham maksudnya. Ya. Kemudian sekali baca, oh itu ya, oh mengajak seperti itu, oh kita tidak boleh begini, oh itu iklan ini ya, mesti rasanya kok lezat. Kemudian bahasanya yang kita gunakan, gambarnya yang kita gunakan itu menarik. Kalau nanti berupa video itu bagaimana video itu juga menarik orang lain, seperti itu ya. Oke, next. Kemudian nah ini ada beberapa contoh iklan. Nah di sini gratisan. Nah bagi-bagi 100 paket Road to Allah Bayang Festival. Nah ini termasuk iklan apa coba? Iklan apa? Komersial. Komersial. Ya. Berupa kalau komersial itu berarti menjual ya, menjual produk. Kemudian ada juga iklan. Nah ini adalah contoh iklan komersial ini ya Pak Muslim. Iklan komersial. Di sini apa? Bahayanya merokok sambil berkendara. Ini adalah iklan komersial. Itu adalah berupa ajakan supaya kita tidak merokok sambil mengendarai sepeda motor. Komersial ya. Kemudian ini ada contoh iklan. Nah ini berupa penawaran juga ya, ada yang tadi sebenarnya. Nah ini adalah contoh iklan pengumuman. Nah tadi bisa juga dalam berupa pekerjaan. Kemudian ada lagi berupa ini adalah layanan masyarakat. Apa isinya tentang ini? Tiga starting, mengenali penyebab. Itu adalah berupa pelayanan masyarakat. Nah, nanti juga bisa berupa juga video iklan di televisi. Nah, nanti kita amati seperti apa iklan di televisi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dari sini? Oke. Setelah ini kita amati video iklan. Lalu kita melaksanakan pembelajaran. Kita lanjutkan. Mari kita berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri ya. Kita melaksanakan terus semangat. Biar kita lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran ini. Siap? Siap Kak? Siap. Are you ready? Ready. Kamu semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih bisa duduk kembali. Sekarang disiapkan alat tulisnya. Hari ini Miss Nur kasih lembaran kerja dulu. Silahkan dikerjakan. Kamu mengamati video yang ada di sini. Kalian semua sudah bawa HP atau tablet? Di sini ada linknya, nanti bisa kalian buka ya. Dan kalian amati dari video tersebut. Kemudian kalian tulis di dalam lembar kerja ini. Kamu identifikasinya, diidentifikasi bagaimana isi iklan tersebut, judulnya apa, kemudian menjelaskan tentang apa, kemudian ajakannya itu berupa apa. Seperti itu ya. Oke, sekarang silakan disiapkan, disuruh bagi dulu. Di sini ada beberapa. Baik Kak, sekarang disuruh bikin kelompok ya. Berdasarkan hasil tes diagnostik kemarin ya. Sekarang
Silakan di sini untuk kelompok visual, silakan untuk kelompok. Kemudian kelompok auditori, silakan untuk kelompoknya. Kemudian kelompok kinestetik, silakan untuk kelompoknya. Silakan. Sudah bukan tidak silakan gabung. Oke. Oke kan? Sudah semuanya? Oke. Abi, awas. Sudah di sini Kak Raffi? Sudah di sini Kak Raffi? Air tanah secara berlebihan bisa membuat air tanah semakin turun dan lama-kelamaan lapisan tanah di atasnya juga ikut. Karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menyaksikan hasil diskusi kami. Ajakan untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Dokter ikan, iklan judul edukasi konsumsi sayur dan buah. Penjelasan, kita harus mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin agar tubuh kita terlindungi dari bakteri dan penyakit. Ajakan mengajak kita untuk mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin. Pembuat iklan, Ayo Sehat Kementerian Kesehatan. Dapat kami tentang iklan yang saya amati yaitu informasinya sangat jelas dan edukasi yang luar biasa sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Kalimat iklan, apakah sesuai ciri-ciri bahasa iklan? Menarik perhatian, singkat, jelas, mengajak orang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Ya, sesuai. Tampilan video, apakah terjadi sehingga penonton bisa perhatian, bermakna dan mendukung pesan yang ingin disampaikan? Ya. Kesimpulan, buah dan sayur sangat sehat untuk tubuh kita karena banyak mengandung vitamin. Tujuan iklan agar tubuh kita menjadi sehat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menyampaikan hasil kelompok isi iklan agar tidak mengulang penggunaan plastik. Struktur iklan, judul apa itu ancaman polusi plastik? Penjelasan, plastik terbuat dari PPA dan THP. Kedua, zat ini berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia yang dampaknya dapat merusak hormon dan sistem reproduksi, bahkan bersifat karsin. Apabila terkonsumsi secara terus-menerus di dalam tubuh. Ajakan kita harus mengurangi penggunaan kantong plastik menjadi kantong kertas. Pembuat iklan BRI Indonesia. Pendapat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok auditori. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan membawakan iklan layanan masyarakat. Isi iklan tentang penggunaan yang benar terhadap air tanah. Struktur iklan, judul selamatkan air tanah mulai dari kita. Penjelasan kemana air hujan pergi. Sebagian air hujan jatuh ke sungai, laut, danau, rawa, dan sebagiannya lagi turun ke tanah. Dan air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap hingga lapisan tanah ketiga dan menjadi air tanah. Air tanah agar tidak terjadi penurunan tanah. Pembuat iklan dari Air Tanah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk. Baiklah, kalian tadi sudah melaksanakan pembelajaran di mana berdasarkan kelompok kalian ada yang kinestetik, kemudian auditori, dan ada yang visual. Dan sekarang tugas kalian silahkan kalian membuat iklan sesuai keinginan kalian. Boleh dalam bentuk gambar, boleh menggunakan fasilitas pakai tablet, membuat menggunakan Canva, bisa juga dengan nanti kalian menggunakan video yang direkam bersama temannya, gitu ya. Jadi bebas, silakan memilih iklan yang akan kamu buat. Oke, siap untuk melaksanakannya? Boleh bebas, itu memberikan kebebasan kalian iklan yang akan kamu buat. Boleh tentang iklan komersial, mengiklankan suatu produk, boleh berupa ajakan ataupun penawaran, bisa juga terkait iklan pengumuman. Bebas, ya. Silakan mencoba, disiapkan alatnya masing-masing. Untuk yang mau visual, silakan disiapkan buku kertas gambarnya. Untuk yang auditori, yang menggunakan video itu juga boleh, yang menggunakan rekaman juga boleh, yang menggunakan fasilitas menggunakan gambar yang menggunakan Canva juga boleh. Oke, siap semuanya? Siap. Silakan dipersiapkan perlengkapannya yang dibutuhkan. Udah tahu semuanya, Bro? Bakal tetap mencari. Oh, bahayanya baterai darah. Ini loh TV. Apa ini? Maaf ya. Hari ini kita sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran tentang iklan. Sebelum Wisnu tutup, coba sekedar kita refleksi. Apa yang kita pelajari hari
Oke, tepuk tangan buat Abi. Kemudian siapa yang tahu apa itu jenis-jenis iklan? Ada yang ingat? Jenis iklan? Ayo. Pengertian iklan. Jenis iklan? Oke, tepuk tangan buat Kak. Tadi ya, bagaimana kalian dalam memahami iklan. Coba dalam kegiatan pembelajaran tadi senang apa tidak? Senang. Ada kendala atau kesulitan? Oke, nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi ya untuk terkait dalam pembuatan iklan tersebut. Oke, baiklah Kak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Sebelumnya bahwasanya tadi kita sudah belajar terkait iklan. Ada jenis-jenis iklan, kemudian bagaimana tujuan dalam pembuatan iklan, bagaimana kita membuat iklan yang baik. Kalian tadi sudah praktek ya, kalian sudah paham ya. Oke, untuk pelajaran berikutnya adalah kita akan lebih mendalam lagi terkait iklan, dan semoga nanti kamu bisa menerapkan dan mengamati iklan-iklan yang kalian lihat baik di jalan raya maupun iklan yang ada di televisi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Hairina Mafaka dari kelas 5. Hari ini saya sangat senang sekali mengikuti pelajaran bersama Miss Yu, karena pelajarannya dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga saya lebih semangat mengikuti pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.